Pernah nggak sih kalian coba mengubah kebiasaan tim, tapi rasanya kok kayak mustahil? Kayak mendorong batu raksasa ke atas bukit gitu? Tenang, kalian nggak sendirian. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bongkar sains di baliknya. Kenapa sih otak kita itu secara alami menolak perubahan? Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa memanfaatkan pemahaman ini buat jadi pemimpin yang jauh-jauh lebih efektif? Ini nih pertanyaan klasik yang bikin banyak pemimpin pusing. Coba bayangin seorang CEO, sebut saja namanya Mike. Dia frustrasi berat karena setiap usahanya bikin perusahaan lebih inovatif selalu mental. Timnya kayaknya nyaman banget sama cara kerja lama. Kenapa ya? Perubahan itu seringkali terasa mustahil. Biar kebayang separah apa masalahnya, lihat statistik yang satu ini. Ini benar-benar mengejutkan. Cuma 1 dari 9 pasien operasi bypass jantung yang benar-benar mengubah gaya hidupnya jadi lebih sehat. Coba pikirin deh. Bahkan ketika nyawa mereka jadi taruhannya, 8 dari 9 orang tetap balik ke kebiasaan lama. Ini jelas bukan soal niat atau kemauan. Jadi, ini bukan soal kurangnya tekad atau kemauan. Neuroscience modern nunjukin kalau jawabannya itu ada di sini, di dalam kepala kita. Penolakan terhadap perubahan itu ternyata bukan kelemahan karakter, tapi sebuah respon biologis yang udah terprogram di sirkuit otak kita. Oke, sekarang mari kita coba bedah otak kita sebentar. Sebenarnya ada pertarungan yang terjadi di dalam kepala kita setiap kali kita mencoba sesuatu yang baru. Yuk kita lihat kenapa secara fisik otak kita itu lebih suka lewat jalan yang itu-itu lagi. Nah, lihat perbandingan ini. Coba deh bayangin, korteks prefrontal itu kayak otot yang kita pakai buat angkat beban berat. Dia emang kuat, tapi boros banget energi dan cepat capek. Bagian ini kita pakai buat belajar hal-hal baru. Di sisi lain, ada ganglia basal. Ini kayak jalan tol yang mulus buat kebiasaan kita, mode autopilot yang super hemat energi. Kira-kira kalau disuruh milih, otak kita bakal milih yang mana? Jelas jalan tol yang gampang kan? Nah, kutipan ini pas banget ngejelasinnya. Maksa otak belajar hal baru itu rasanya persis kayak kita belajar nyetir mobil manual untuk pertama kalinya. Canggung, mikir keras, boros energi, dan bikin deg-degan. Wajar banget kalau otak kita pengen buru-buru balik ke mode otomatis yang nyaman dan nggak pakai mikir. Tapi ternyata ini bukan cuma soal hemat energi loh. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih primitif. Otak kita itu punya alarm kebakaran bawaan yang super sensitif. Dan tebak apa pemicu utamanya? Yup, perubahan. Coba kita lihat prosesnya ya. Langkah pertama, otak mendeteksi ada sesuatu yang nggak sesuai harapan. Ada perubahan. Langkah kedua, alarm di korteks frontal orbital langsung bunyi kencang. Langkah ketiga, sinyal ini langsung membajak amigdala, pusat rasa takut kita. Dan akhirnya, langkah keempat, logika kita mati total, dan insting primitif lawan atau lari yang ambil alih. Dan boom, selamat datang di pembajakan amigdala. Ini poin yang paling penting. Niat baik kita untuk ngasih masukan atau mengubah perilaku seseorang, di otak mereka itu bisa dibaca sebagai ancaman. Inilah kenapa kritik, saran, atau perintah langsung seringnya malah bikin orang jadi defensif. Otak mereka secara naluriah merasa sedang diserang. Nah, kalau udah ngerti soal ini, jadi masuk akal kan kenapa metode-metode manajemen perubahan yang lama itu sering banget gagal. Soalnya, cara-cara itu benar-benar nabrak cara kerja alami otak kita. Biasanya kan ada 2 pendekatan klasik nih. Pertama, behaviorism dengan wortel dan tongkatnya, alias iming-iming hadiah atau ancaman hukuman. Ini justru bikin otak jadi fokus ke masalahnya. Terus yang kedua, humanism, yang coba membujuk dengan empati. Masalahnya, otak kita tuh pinter banget mendeteksi bujukan. Dan itu, terasa kayak ancaman juga. Kutipan ini, wah, kena banget. Intinya, otak kita tuh paling nggak suka disuruh-suruh. Memberi perintah atau nasihat secara langsung hampir selalu jadi bumerang. Otak kita otomatis akan melawan. Nah, ini dia kuncinya. Saat seseorang menemukan solusi atas masalahnya sendiri, otaknya melepaskan semacam hadiah kimiawi. Momen aha itu bukan cuma perasaan lega, tapi beneran ada ledakan energi di otak yang ngasih kita kekuatan untuk membangun jalur baru dan melawan rasa takut akan perubahan itu tadi. Jadi, kalau nyuruh orang itu nggak berhasil, terus solusinya apa dong? Jawabannya ada pada satu hal yang luar biasa kuat, perhatian. Neuroscience ngasih kita 3 prinsip kunci buat meretas perubahan dengan cara yang cerdas. Ini mirip banget kayak kita melatih otot di gym.
Makin sering kita fokus pada satu hal, sirkuit otak yang berhubungan dengan hal itu bakal jadi makin kuat dan makin tebal. Jadi perhatian kita itu secara harfiah kayak pahat yang ngebentuk otak kita sendiri. Prinsip kedua ini juga gila banget. Apa yang kita harapkan terjadi punya kekuatan luar biasa untuk menjadi kenyataan. Contoh paling terkenalnya ya efek placebo. Keyakinan kita bisa mengubah persepsi kita, bahkan kondisi fisik kita. Dan ini bukan omong kosong loh. Lihat deh data luar biasa ini. Obat penghilang nyeri kuat seperti morfin bisa mengurangi rasa sakit sampai 35%. Tapi yang bikin melongo tuh ini, placebo alias pil gula kosong hanya dengan kekuatan keyakinan dari pasien bisa mengurangi rasa sakit hampir 29%. Ini bukti nyata betapa kuatnya pikiran kita dalam membentuk realitas. Dan inilah puncaknya. Coba bayangin perhatian kita itu kayak tetesan air di atas batu. Satu tetes doang, nggak ada artinya, tapi ribuan tetesan yang fokus terus-menerus di satu titik yang sama, atau yang disebut kepadatan perhatian, bisa mengubah bentuk batu itu. Itulah yang terjadi di otak kita. Lama-lama, jalur sirkuit yang baru itu jadi permanen, menjadi bagian dari diri kita yang baru. Oke, cukup teorinya. Sekarang gimana prakteknya? Sebagai pemimpin, gimana caranya kita bisa menerapkan semua ini buat memfasilitasi perubahan dengan cara yang ramah otak? Balik lagi ke kasus si Mike dan anak buahnya Rob. Cara lama, Mike pasti akan nanya, kenapa kamu gagal mencapai target? Pertanyaan ini cuma akan memperkuat sirkuit kegagalan di otak Rob. Nah, cara baru yang ramah otak, Mike akan bertanya, apa yang kamu butuhkan agar bisa berhasil lain kali? Kelihatan kan bedanya? Fokusnya bergeser dari masalah ke solusi, dari masa lalu ke masa depan. Jadi, ini dia playbook barunya. Daripada fokus ke masalah, arahkan perhatian semua orang ke solusi. Daripada ngasih jawaban, bantu mereka menemukan wawasan mereka sendiri. Terus, berikan pengingat yang halus biar mereka tetap fokus, lukiskan gambaran masa depan yang jelas dan menarik, dan yang terpenting, biarkan kebiasaan baru yang baik secara perlahan menggantikan kebiasaan lama. Dan jangan salah, ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Ini adalah mesin di balik kesuksesan raksasa industri seperti Toyota. Sistem Kaizen atau perbaikan berkelanjutan mereka itu intinya adalah memberdayakan setiap karyawan untuk terus-menerus fokus pada solusi, bukan cuma menyalahkan masalah. Jadi, kalau kita rangkum, perubahannya tuh fundamental banget. Peran kita sebagai pemimpin bergeser. Bukan lagi sebagai ahli yang tugasnya ngasih informasi dan jawaban, tapi sebagai fasilitator yang tugasnya memancing wawasan lewat pertanyaan. Fokus kita bukan lagi memperbaiki masalah, tapi membantu orang lain menciptakan sirkuit otak yang baru. Kita tutup dengan kata-kata dari legenda manajemen, Peter Drucker. Di dunia yang terus berubah ini, tugas terpenting seorang pemimpin adalah mengajari orang cara untuk belajar. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Setelah tahu semua ini, dari mana kita akan mulai?